Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya ingin memperkenalkan aset kripto yang sangat menarik dan banyak diminati, yaitu Cardano. Mengapa koin yang satu ini sangat populer? Mari kita bahas koin yang istimewa ini. Bahkan saya sendiri pun sangat menyukai koin ini karena koin ini sangat menjanjikan. Tapi sebelumnya, saya ingin disclaimer dulu, dan video ini hanya berupa pendapat pribadi dan bukan merupakan saran untuk membeli dan menjual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa yang mendalam dan mengambil keputusan sendiri untuk membeli dan menjual. Ayo kita mulai. Apa itu Cardano? Melansir Yahoo Finance, cryptocurrency Cardano dirilis tahun 2015 dan dikenal dengan simbol token ADA. Cryptocurrency ini dibuat oleh Charles Hoskinson, seorang pegiat bidang matematika yang sekaligus pengusaha. Nah, Hoskinson sebelumnya sudah berpengalaman dalam dunia mata uang kripto, yaitu ketika ia bekerjasama dengan beberapa orang lainnya untuk menciptakan Ethereum. Menurut Investopedia, Cardano adalah blockchain pertama di dunia yang bersifat peer review. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam organisasi Cardano merupakan akademisi dan saintis yang aktif mereview protokol blockchain ini sebelum dirilis. Cardano tergolong ke dalam generasi ketiga cryptocurrency, sehingga dianggap salah satu yang paling mutakhir saat ini. Dengan teknologi yang maju, ia dipercaya dapat memberi solusi bagi banyak permasalahan yang dialami penambang Bitcoin dan Ethereum sebagai generasi pertama dan kedua mata uang kripto. Selain itu, Cardano juga dikenal sebagai cryptocurrency proof of stake. Bukti taruhan adalah salah satu mekanisme regulasi proses transaksi mata uang kripto. Mekanisme ini merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu proof of work. Dengan mekanisme POS, protokol ini memungkinkan penambangan berdasarkan jumlah koin yang ia miliki. Jadi sistemnya lebih efisien. Ini dia beberapa fakta dan statistik Cardano yang membuatnya menjadi populer. Mengutip The Independent 18 Mei 2021, Cardano adalah mata uang kripto yang dikenal paling ramah lingkungan. Artinya, sistem ini tidak bergantung pada komputer yang boros listrik untuk memproses transaksi dan menghasilkan unit ADA. ADA itu adalah nama mata uang di platform Cardano. Cara kerja Cardano. Walaupun sesama platform smart contract, Cardano bekerja dengan cara yang cukup berbeda dengan Ethereum dari mekanisme konvensi yang digunakan dan juga kerangka desain teknisnya. Mekanisme konsensus, Cardano menggunakan mekanisme konvensi proof of stake dengan memanfaatkan algoritma Ouroboros. Mekanisme ini bekerja sebagai berikut: slot leader untuk memverifikasi transaksi dan membuat blok. Siapapun yang memiliki koin Cardano ADA berhak menjadi pemimpin slot, tidak bergantung pada seberapa banyak yang dimiliki. Untuk menjadi slot leader, algoritma follow the Satoshi akan memilih koin yang dimiliki oleh setiap orang. Jaringan melakukan proses ini secara otomatis, sehingga tidak ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan. Bahasa pemrograman yang digunakan di sistem Cardano ini adalah Haskell dan Plutus. Haskell adalah sebuah bahasa pemrograman fungsional yang sudah digunakan sejak tahun 1990. Namun versi terbarunya yang lebih stabil dikeluarkan pada tahun 2010. Mirip seperti Haskell, Plutus juga sebuah bahasa pemrograman fungsional yang dibuat oleh tim Cardano sendiri. Dan arsitektur Cardano itu dari segi desain teknisnya, kerangka Cardano dibagi menjadi dua lapis. Lapisan ini memisahkan nilai dari buku besar dengan alasan mengapa nilai tersebut ditransfer dari satu akun ke yang lainnya. Pemisahan ini memberikan pengguna akhir lebih banyak kontrol akan privasi dan eksekusi smart contract yang dimiliki. Lapisan itu terdiri dari Cardano Settlement Layer atau CSL, menyimpan nilai buku besar, sedangkan Cardano Computation Layer CCL menyimpan alasan mengapa transaksi tersebut terjadi. Sekarang ini Ethereum sebagai sesama platform smart contract hanya memiliki satu layer saja dan sedang bekerja dalam mengembangkan lapisan kedua ini. Cardano adalah salah satu platform yang memiliki jumlah supply koin terbesar dalam industri dengan supply maksimum sebanyak 45 miliar. Nah, ini berikut kita bisa lihat ya gambarnya layernya Cardano, teman-teman. Apa itu blockchain Cardano? Secara singkat, Cardano dapat dijelaskan sebagai berikut.
Cardano adalah platform smart contract seperti Ethereum atau Neo yang memudahkan pembuatan token baru dan merupakan dApps atau Decentralization Application. Lebih dari 60% token ada dialokasikan pada saat tahap ICO. Cardano dibuat dan diatur oleh sebuah perusahaan dengan nama IOHK dan Charles Hoskinson sebagai penemunya. Token ADA akan dibutuhkan untuk aplikasi-aplikasi yang tersedia, sehingga nilai token ADA sama seperti yang mempunyai ciri yang sama seperti Ethereum. Pemilik token ADA Cardano bisa mendapatkan token yang lebih banyak dengan memvalidasi transaksi blok di masa depan, bisa menerima beberapa blok reward dan sedikit bagian dari biaya jaringan. Pemegang Cardano dapat memberikan suara untuk perubahan protokol yang membuat sistem blockchain yang lebih fleksibel. Jadi, apa sajakah kelebihan dan kekurangan Cardano? Kelebihannya Cardano, transaksi dapat berjalan dengan lebih cepat. Memiliki dua layer yang membuat proses transaksi dapat berjalan dengan lebih cepat. Ethereum sebagai pendahulu dari Cardano hanya memiliki satu layer, di mana hal ini membuat proses penyimpanan informasi transaksi menjadi lebih lambat. Blockchain Cardano terbilang lebih fleksibel. Sistem blockchain Cardano terbilang lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem blockchain cryptocurrency lainnya. Hal ini disebabkan karena pemilik koin Cardano bisa memberikan saran untuk perubahan protokol. Bila suara mayoritas menginginkan perubahan protokol, maka perubahan dapat dilakukan. Dan memiliki ketahanan terhadap komputer kuantum. Komputer kuantum adalah perkembangan teknologi yang dikatakan memiliki kemampuan untuk memecahkan kriptografi dalam sistem blockchain. Bila kriptografi yang ada berhasil dipecahkan, maka hal ini tentu saja akan mengancam keamanan pengguna cryptocurrency. Cardano digadang-gadang mampu bertahan dari serangan komputer kuantum, yang secara otomatis membuatnya menjadi jauh lebih aman dibandingkan cryptocurrency lain. Nah, ini tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya Cardano, belum bekerja sama dengan pemerintah. Sebagian pemerintah di berbagai negara saat ini masih meragukan teknologi blockchain dan kripto. Sebagian negara seperti Jepang dan Korea Selatan, termasuk beberapa negara di Eropa, sudah mempunyai regulasi khusus, namun secara umum kesannya masih menolak. Perkembangan yang lambat. Walaupun bisa dijamin hasilnya handal, namun secara perkembangan token dan dApp bisa dibilang lambat. Sampai detik ini saja belum terdapat dApp yang mencolok di Cardano, meski sudah banyak bursa yang memperdagangkan ADA. Nah, ini kita bisa lihat websitenya Cardano ya. Di sini teman-teman juga bisa buka websitenya. Nah, untuk websitenya Cardano ini kalau kita lihat, nah saya mencoba melihat dia punya developmentnya ini lumayan up to date. Jadi setiap berapa hari sekali. Nah, ini ada upgrade-nya, mereka ada sharing di sini. Nah, ini jadi Cardano ini memang aset yang bagus ya, karena fundamental dan projectnya juga sudah kita tahu memang sangat bagus. Dan harganya pun nggak terlalu mahal. Jadi sekarang terserah teman-teman mau koleksi koin ini atau tidak. Kalau saya pribadi sih saya hold ini untuk jangka panjang, karena saya yakin bahwa harganya pasti akan naik. Apalagi sebentar lagi smart contractnya juga sudah mau jadi ya. Kalau smart contract jadi pasti harganya akan naik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih.